Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Andim TV, sahabat umat. Pada konten bagian pertama dan kedua telah kita bahas tentang Islamisasi Kedatuan Luwu. Pada bagian kedua yang lalu kita telah mengambil tema yaitu Islamisasi Kedatuan Luwu, jalur Aceh, Johor, dan Minangkabau. Nah, pada bagian yang ketiga ini akan dibahas tentang proses diterimanya Islam sebagai agama kerajaan yang dalam hal ini fokus kepada dua versi, yaitu versi Kemakolen Bebunta dan versi Kemerdekaan Buah. Islamisasi Kedatuan Luwu pada dasarnya merupakan titah dari Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam yang kemudian mengirim Imam Sulaiman atau yang dikenal juga dengan gelar Datuk Sulaiman untuk menyebarkan Islam di Kedatuan Luwu atau di Kerajaan Luwu. Nah, perjalanan ke Kedatuan Luwu melalui jalur pelayaran dari Johor, kemudian ke Mindanao, Ternate, Flores, Sumbawa, dan akhirnya ke Luwu. Nah, dalam pelayaran menuju ke Luwu, Imam Sulaiman terlebih dahulu singgah di Goa Tallo, kemudian berlayar masuk ke Teluk menuju Luwu dan mendarat di Paupatimang Malangke yang sekarang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mengenai kedatangan Imam Sulaiman dan rombongan ke Kedatuan Luwu, setidaknya hal ini dapat dipahami dalam dua versi, yaitu versi yang datang dari Palopo bagian utara dalam hal ini Bebunta dan Palopo bagian selatan dalam hal ini Buah. Nah, dalam versi Bebunta bahwa Imam Sulaiman mendarat di Paupatimang Malangke sekitar medio 1593 Masehi. Nah, beliau kemudian menuju ke Luwu langsung ke Paupatimang Malangke dan tidak singgah di daerah manapun sepanjang Teluk Bone. Beliau kemudian menghadap Datu Luwu, dalam hal ini adalah Baginda Patiarasa Daeng Perebung, dan menyampaikan maksud kedatangannya yaitu ingin menyebarkan agama Islam sebagai agama kebenaran, agama yang rahmatan lil alamin. Datu Patiarasa menyampaikan kepada Imam Sulaiman bahwa dalam pangadareng atau pemerintahan untuk mengambil sebuah keputusan yang penting dan strategis diatur oleh adat, ya, yaitu dengan mempertimbangkan suara orang banyak atau tomaega melalui sebuah mekanisme, dalam hal ini adalah tudang ade. Nah, menanggapi maksud tersebut, Datu Patiarasa mempertimbangkan dan mengatakan bahwa saya belum bisa menerima Islam sebagai agama kerajaan sebelum pihak Kemakolen Bebunta menyetujuinya. Nah, di sini kita juga perlu pahami bahwa mengapa beliau mengatakan demikian. Pada saat itu bahwa posisi Kemakolen Bebunta dalam adat tidak hanya dikenal sebagai anak telue atau pemerintahan yang sekarang dapat dikatakan setingkat dengan pemerintahan provinsi, tetapi lebih daripada itu, Bebunta merupakan bumi para tumanurung atau manusia langit yang telah eksis pada periode awal Ila Galigo yang pada saat itu merupakan sebuah kerajaan tersendiri yang raja-rajanya dari golongan Tomanurung yang sama kedudukannya dengan raja-raja di Luwu pada masa itu yang juga dari golongan yang sama. Nah, mengenai tentang eksistensi Kemakolen Bebunta, terutama dalam periode Ila Galigo, Andim TV akan membahas pada konten yang lain. Sehingga
dapat dipahami bahwa bagaimana sebenarnya kedudukan Bebunta dalam pemerintahan kerajaan Luwu. Datu Patarase kemudian menyarankan kepada Imam Sulaiman untuk menemui Makole Paboli di Bebunta yang jaraknya sekitar 35 km dari Ware atau ibu kota kerajaan Luwu di Paupatimang, Malangke. Nah, di sini Imam Sulaiman kemudian berangkat ke Bebunta didampingi pengawal khusus kerajaan. Nah, setelah tiba di Bebunta, Dato Sulaiman kemudian menyatakan maksud kedatangannya kepada Makole Paboli. Nah, sebagaimana halnya dengan Patiarase, Paboli kemudian mengadakan sidang hadat yang dihadiri adat Anan atau adat 6 dan Balelo 5. Nah, sidang adat kemudian menyimpulkan bahwa pada dasarnya Bebunta dapat memahami dengan baik dan menerima maksud Imam Sulaiman. Namun Makole Paboli menyarankan kepada Dato Sulaiman agar menuju ke Malimbu untuk menemui Ampunda Ampangan, yaitu Tomariwai, untuk selanjutnya membicarakan hal tersebut. Nah, dalam konteks kemakolen Bebunta, nah posisi Tomariwai adalah perpanjangan tangan pelaksana harian pemerintahan non-struktural yang dilimpahkan oleh Makole Paboli untuk mengurus wilayah Malimbu dan sekitarnya yang berjarak sekitar 7 km dari Bebunta. Nah, selain itu, Tomariwai juga adalah orang yang dituakan dan dihormati di daerah Malimbu dan juga adalah nenek dari Paboli. Sehingga pada dasarnya maksud Paboli adalah meminta restu kepada Tomariwai sebagai orang tua yang dihormati. Dalam hal ini adalah sebagai nenek beliau. Nah, Dato Sulaiman dan rombongan istana kerajaan kemudian menuju Malimbu menemui Tomariwai dan mengemukakan maksudnya. Nah, setelah diterima oleh Tomariwai, nah Dato Sulaiman kemudian menyampaikan maksudnya dan juga menyampaikan bahwa beliau telah bertemu dengan Datu dan juga dengan Makole. Nah, setelah sekian lama melakukan pembicaraan dengan Tomariwai, kemudian Imam Sulaiman bertanya bagaimana pendapat Tuan tentang ajaran yang saya bawakan ini. Nah, merespon maksud tersebut, Tomariwai kemudian menghubungi beberapa pemuka adat. Dalam hal ini adalah para tokoh-tokoh masyarakat ya tentang maksud kedatangan Mubalik tersebut. Nah, Tomariwai setelah melakukan pembicaraan musyawarah, ya, bermusyawarah dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian memutuskan pada dasarnya menyetujui maksud baik Imam Sulaiman tersebut dan sekaligus secara pribadi menyatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Dato Sulaiman. Tomariwai dan Dato Sulaiman kemudian menuju ke Bebunta menemui Makole Paboli. Nah, setibanya di Bebunta, Tomariwai berdialog dengan Makole Paboli yang juga adalah cucunya sendiri. Nah, Paboli kemudian mengundang para perangkat-perangkatnya termasuk para pemuka-pemuka kampung dan dari wilayah Bebunta untuk bersidang. Nah, turut hadir dalam sidang adat Bebunta diantaranya adalah Paboli sebagai Makole, kemudian ada Balelo Sassa, Balelo Patikala, Balelo Kapuli, Balelo Rompu, Balelo Lumbewe, dan Tomariwai. Namun posisi Tomariwai di sini bukan dalam kapasitasnya sebagai adat, tetapi sebagai orang yang dituakan yang diberikan tugas dan juga adalah sebagai nenek daripada Makole Paboli. Nah, selain itu juga turut diundang para penghulu kampung diantaranya Masamba, Masapi, Uraso, Lampuawa, Tampoke, Ulu Salu Bone-Bone, Buangin dan Parara, Kalotok, dan beberapa penghulu kampung yang berada di sebelah barat Malimbu, dan beberapa tokoh masyarakat atau tokoh adat dalam wilayah Kemakolean Bebunta.
Di sini perlu kita pahami bahwa penghulu kampung yang diundang di sini oleh Pak Boli, setelah Islam diterima sebagai agama kerajaan, kemudian Pak Boli membentuk sebuah struktur sehingga sehingga penghulu kampung tadi itu ada yang menjadi penghulu kada, atau dalam hal ini setingkat dengan kabupaten, dan ada juga menjadi atau makaka dalam hal ini setingkat dengan kecamatan. Walaupun pada dasarnya tidak sama, cuma untuk menggambarkan strukturnya itu sehingga istilah itu digunakan. Nah, setelah sidang hadat bebunta selesai, selanjutnya Dato' Sulaiman dan peserta sidang adat bebunta ke Paupat Timang menghadap Baginda Datu Patiarasa untuk menyatakan hasil dari sidang adat tersebut, yang keputusannya menyetujui dan merekomendasikan Islam sebagai agama kerajaan. Setelah menerima laporan dari Makolek Bebunta, Datu Patiarasa Daeng Parembung kemudian menghubungi Pakateni Ade atau kabinet membicarakan maksud tersebut. Termasuk dalam hal ini dari pihak Bebunta. Pembicaraannya berlangsung selama beberapa hari yang membahas berbagai persoalan, baik secara makro dalam hal ini terkait ekonomi atau muamalah, sosial, politik, budaya, stabilitas, dan yang bersifat syariat meliputi ibadah ritual, kelahiran, kematian, perkawinan, zakat, dan berbagai macam hal yang memang merupakan substansi yang ada di dalam ajaran agama Islam. Dari hasil pembicaraan awal, Datu Patiarasa menyampaikan bahwa pada dasarnya Kedatuan Luwu dapat memahami dengan baik maksud dari Imam Sulaiman dan dapat dipertimbangkan diterima sebagai agama kerajaan. Nah, di sini setelah merasa telah mendapatkan angin segar, Imam Sulaiman dan rombongan kemudian menuju ke Minangkabau untuk menjemput Abdul Makmur dan Hatib Bungsu, yang keduanya adalah berdarah Minangkabau. Nah, di sini dapat juga kita pahami bahwa mengapa Imam Sulaiman kemudian menjemput Imam Abdul Makmur dan Hatib Bungsu. Nah, ada pandangan Imam Sulaiman bahwa ketika Islam diterima sebagai agama kerajaan, maka akan membuka pintu-pintu lain di beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan untuk menerima Islam. Nah, ketika itu terjadi, maka itu dibutuhkan sosok ulama yang tidak hanya memahami ilmu tentang Islam, tetapi juga memahami ketatanegaraan dan administrasi kenegaraan. Setelah Imam Sulaiman menyampaikan apa yang terjadi, kemudian ketika mubalik tersebut berserta rombongannya kemudian menuju ke Kedatuan Luwu. Nah, dan tiba sekitar Ramadan 1001 Hijriah atau medio 1593 Masehi. Nah, merespon kedatangan ketiga mubalik tersebut, Datu Patiarasa kemudian menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya dengan Imam Sulaiman. Nah, kemudian Datu Tudang Ade atau semacam sidang adat tertinggi kerajaan diadakan. Nah, yang dihadiri Datu, Pajung atau Raja, kemudian Pakateni Ade setingkat kabinet, anak telue dalam hal ini setingkat provinsi, bendera telu, bate telu. Selain itu juga ikut hadir menyaksikan prosesi Tudang Ade adalah Ina Lili atau kepala-kepala wanua atau kepala-kepala kampung, namun tidak ikut dalam proses Tudang Ade tersebut karena memang mereka tidak memiliki hak suara. Nah, hasil dari sidang adat Luwu memutuskan menerima Islam sebagai agama Kedatuan Luwu, dan Patiarasa dalam hal ini sebagai datu atau raja mengikrarkan dua kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Nah, keputusan ini kemudian disosialisasikan secara luas baik di lingkungan istana kerajaan maupun dalam wilayah Anak Telue. Sementara itu, versi bagian Palopo bagian selatan, khususnya dari Buah,
menyebutkan bahwa ketiga mubalik tersebut pertama-tama mendarat di Buah dan diterima oleh Mardika Buah, yaitu Tandipau. Nah, kedatangan ketiga mubalik tersebut memang telah diperkirakan sebelumnya melalui sebuah mimpi. Nah, itu diperkirakan tiba tahun 1603 Masehi. Nah, angka ini juga sebagaimana tertera pada pintu gerbang menuju tempat mendaratnya ketiga penganjur Islam tersebut. Nah, dari penuturan mubalik tersebut mengatakan bahwa Kedatuan Luwu telah dikenal oleh kerajaan-kerajaan lain, khususnya kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung Malaka, dan mempunyai banyak kesamaan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sana, terutama dalam hal ini terkait dengan kultur atau budaya. Nah, setelah melalui dialog yang cukup panjang, dalam hal ini adalah melalui sebuah proses adu ilmu atau adu beberapa jenis kesaktian, sehingga pada akhirnya Tandipau mengakui kehebatan para mubalik tersebut dan menyatakan memeluk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai agama kebenaran dan keselamatan. Nah, atas permintaan mubalik tersebut, Tandipau kemudian mengantarnya untuk menemui Datu atau Pajung Luwu, yaitu Baginda Patiarasa Daeng Perebung, guna menyampaikan maksud kedatangan beliau. Nah, rombongan Tandipau dan mubalik diterima oleh Datu di pusat pemerintahan di Pao Patimang, dalam hal ini Malangke. Nah, Tandipau kemudian memperkenalkan ketiga mubalik tersebut kepada Baginda Patiarasa. Nah, setelah diperkenalkan, nah ketiga mubalik tersebut kemudian memperkenalkan dirinya, kemudian menyampaikan maksud kedatangan, yaitu membawa ajaran Islam sebagai agama kebenaran dan keselamatan, yang ajarannya sangat sesuai dengan adat istiadat dalam Kedatuan Luwu. Nah, setelah diadakan sidang adat, tudang ade, akhirnya Islam diterima sebagai agama Kedatuan Luwu. Nah, dan Baginda Patiarasa kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai wujud ikrar perserahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah tayangan kami, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa menyebarkan informasi kebaikan kepada umat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.